Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menjelaskan dan menerangkan beberapa buku yang dipesankan oleh para ulama atau beberapa matan kecil yang dipesankan oleh para ulama untuk dipelajari, dan matan yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan akidah. Nah, kalau kita membaca buku yang ditulis oleh Syekh Bakar Abdullah Abu Zaid di dalam kitabnya Hilyah Thalabul Ilm, ketika kita mempelajari akidah dipesankan untuk membaca al-usul as-salasah, 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Maka berdasarkan apa yang dipesankan oleh ulama untuk kita baca, insyaallah kita mencoba pada kesempatan yang berbahagia ini untuk membaca sebuah buku kecil atau matan Al-Usulu As-Salasah, 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Insyaallah menjelaskannya secara singkat, ya, mudah-mudahan kita bisa memahaminya, ya. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam tulisannya yang sangat berharga yang dikenal dengan Al-Usulu As-Salasah, 3 landasan utama, berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba' masail al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. As-saniyatu al-amalu bihi. As-salisatu ad-da'watu ilaih. Ar-rabi'atu as-sabru alal adha fih. Wad-dalilu qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri." Qala Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, "Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal." Wad-dalilu qauluhu ta'ala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik." Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Ini pada pertemuan pertama ini yang akan kita jelaskan insyaallah. Syekh rahimahullah berkata, "I'lam," ya, setelah bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah Syekh Muhammad At-Tamimi berkata, "I'lam," ketahuilah olehmu. Ya. Jadi ini ajakan kepada kita para pemirsa, kepada kita para penuntut ilmu. Jadi hendaklah kita belajar, hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, Ya, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini doa, ya, dari Syekh kepada kita semuanya, kepada kita para pemirsa, kepada kita para penuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya saya sangat lembut gitu kepada para penuntut ilmu. Makanya mendoakan para penuntut ilmu agar kita mendapatkan rahmat Allah.
Nah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebahagiaan. Kita mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi, i'lam rahimakallah. Belajarlah atau ketahuilah olehmu, belajarlah kamu, sungguh-sungguhlah kamu dalam menuntut ilmu. Semoga Allah merahmati kamu, semoga Allah memberikan anugerah kepada kamu, kepada kalian, kepada kita semuanya, kebaikan di dunia dan di akhirat. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah. Jadi 4 masalah yang wajib kita pelajari. Al-ula, yang pertama al-ilmu, yaitu ilmu. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ilmu itu ada yang wajib bagi setiap individu ya untuk mempelajarinya, ada juga yang fardu kifayah, tidak semuanya wajib. Kalau sudah ada yang mencukupi yang mempelajarinya, gugur kewajiban tersebut, itu namanya fardu kifayah. Jadi ada yang fardu ain, ada yang setiap individu mesti belajar, setiap individu mesti mengetahui, dan ada yang tidak demikian, yaitu fardu kifayah. Jadi yang pertama, masalah yang wajib dipelajari itu adalah al-ilmu, yaitu wa huwa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Wa ma'rifatu nabiyyi, dan mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Ini tiga pengetahuan yang wajib diketahui, yang dengan sebab 3 pengetahuan ini, 3 ilmu ini, ya, inilah yang akan dibicarakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Makanya dinamai 3 landasan utama, karena Syekh Muhammad At-Tamimi akan menjelaskan kepada kita 3 ilmu ini, 3 pengetahuan ini secara global dan secara terperinci. Itu akan menjelaskan mengenal Allah, akan menjelaskan tentang nabinya, dan akan menjelaskan tentang agama Islam berdasarkan dalil, ya. Makanya dinamai buku ini, matan ini, dengan al-usulu as-salasah, 3 landasan utama. Kan ini yang akan dibicarakan oleh Syekh. Jadi yang pertama adalah ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Ats-tsaniyatu al-amalu bih. Yang kedua, para pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, adalah mengamalkannya. Jadi karena tujuan dari mempelajari ilmu syar'i adalah dalam rangka merealisasikan iman, dalam rangka untuk beramal saleh. Jadi bukan belajar itu hanya sekedar untuk mengisi otak saja, pengetahuan di otak saja. Tapi tujuan dari mempelajari ilmu syar'i adalah merealisasikan iman dan beramal saleh. Karena kenapa demikian ya ikhwani, para pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, kalau seandainya kita memiliki ilmu tapi tidak kita amalkan, ini sangat membahayakan kepada kita yang sudah mengetahui ilmu. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian masalah yang ketiga, kata Syekh, yang wajib kita pelajari adalah as-salisatu ad-da'watu ilaih. Ya. Masalah yang ketiga adalah mendakwahkannya. Mendakwahkannya, kita mesti belajar untuk berdakwah. Artinya apabila kita sudah meraih ilmu dan mengamalkan ilmu, gitu, maka wajib bagi kita untuk mengajar, wajib bagi kita untuk berdakwah, wajib bagi kita untuk memerintahkan, melarang, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Berdakwah ini merupakan
pekerjaan para utusan Allah Subhanahu wa taala dan para pengikut para utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, belajar untuk berdakwah. Masalah yang keempat ya, yang mesti kita pelajari, kata Syekh, ada ar-rabi'atu as-sabru 'alal adzafi, bersabar mendapatkan gangguan di dalam berdakwah. Karena tatkala seseorang itu berdakwah kepada manusia, mengajak, memerintah, melarang dari suatu perkara yang biasa mereka lakukan, ya, mesti yang berdakwah itu akan mendapatkan gangguan, baik itu gangguan dengan ejekan atau dengan perbuatan. Maka wajib kita mempelajari, wajib masalah sabar ini untuk kita pelajari. Ya. Jadi artinya kita mesti bersabar tatkala berdakwah. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan banyak gangguan, maka Allah berfirman untuk menghibur Nabi kita Muhammad SAW, walaqad kudzibat rusulun min qablik, dan sungguh telah didustakan utusan-utusan sebelummu, fasabaru, maka mereka bersabar, ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna, atas apa yang telah mereka dustakan dan mereka ganggu gitu, sehingga datang pertolongan kami kepada mereka. Surat Al-An'am ayat 34. Jadi ini 4 masalah ya yang wajib dipelajari, Dalilnya Syekh rahimahullah berkata, wad dalilu, dan dalilnya qauluhu ta'ala, maksudnya dalil terhadap 4 masalah yang wajib dipelajari. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal asri, demi masa. Wal asri, demi masa. Ini sumpah dari Allah, dan Allah bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluknya, yaitu bersumpah dengan masa. Masa itu adalah yang terkandung padanya malam dan siang, ya, bulan dan tahun, yaitu umur kita, umur manusia, tempat kita beramal. Jadi Allah bersumpah dengan masa. Ya, itu yang dimaksud dengan masa adalah umur manusia. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu betul-betul berada dalam kerugian. Betul-betul manusia itu berada dalam kerugian. Artinya setiap manusia betul-betul berada dalam kerugian. Lawan kata daripada keberuntungan. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Ya. Nah, yang akan beruntung adalah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang merealisasikan 4 rukun ini. Ya. Iman, amal soleh, berdakwah, dan bersabar. Maka barang siapa yang merealisasikan 4 rukun ini, pasti akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Pasti akan selamat dari kerugian. Nah, bagian kita dari keberuntungan itu tergantung bagian kita dari 4 sifat ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Sifat iman. Dan iman tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Itu masalah yang pertama, itu ilmu. Karena iman tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Wa amilus salihat, sifat yang kedua adalah mereka yang beramal soleh. Amal soleh merupakan buah ilmu dan iman. Amal soleh adalah buah ilmu dan iman. Maka barang siapa yang mendapatkan anugerah dari Allah, ilmu dan iman, pasti beramal soleh.
Sifat yang ketiga atau rukun yang ketiga, watawasau bil haq, saling berpesan dengan kebenaran, saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan sebagian dengan sebagian yang lain, bil haq, dengan kebenaran. Dan kebenaran itu meliputi ilmu, iman, dan amal saleh. Ini dalil tentang dakwah, tawasau bil haq, berdakwah. Yang keempat, watawasau bis sabr, saling berpesan sebagian dengan sebagian yang lain dengan kesabaran. Jadi surat ini memberikan penjelasan kepada kita tentang 4 masalah yang telah dijelaskan oleh Syekh yang wajib dipelajari. Pertama adalah masalah ilmu, dalilnya illal ladzina amanu. Yang kedua, masalah amal, dalilnya adalah wa amilus shalihat. Yang ketiga adalah masalah dakwah yang diambil dari firman Allah, wa tawasau bil haq, saling berpesan dengan kebenaran. Yang keempat, masalah sabar, mempelajari masalah kesabaran. Kita wajib belajar sabar. Diambil dari firman Allah, wa tawasau bis sabr, saling berpesan dengan kesabaran. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan perkataan seorang imam yang terkenal, yaitu Muhammad bin Idris, ya, Asy-Syafi'i, ya, Asy-Syafi'i namanya adalah Muhammad bin Idris. Itu salah satu imam 4 yang diikuti. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, "Lau ma anzalallahu zatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakaffathum." Kalaulah Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini, tentu cukup bagi mereka. Jadi maksudnya bahwa surat ini adalah ringkas, padat, namun memiliki kandungan yang sangat besar, di mana di dalam surat ini memberikan petunjuk, penjelasan kepada kita bahwasanya manusia itu ada 2 bagian, khasir wa rabih, ada yang rugi dan ada yang beruntung. Dan di dalam surat ini dijelaskan sebab-sebab keberuntungan, sebab-sebab kebahagiaan, ilmu, amal, dakwah, sabar. Itu salah sebab-sebab kebahagiaan. Wa qala al-Bukhari rahimahullah. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi menukil perkataan Imam Bukhari. Wa qala al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Imam Bukhari namanya adalah Muhammad bin Ismail, ya, penulis buku Sahih Bukhari yang terkenal, ya. Kita semuanya pasti mengenalnya insyaallah. Di dalam kitab Al-Ilm berkata, ya, di dalam kitab Al-Ilm di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari berkata, babun al-ilmu qablal qawli wal amal. Bab ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Ketahuilah olehmu bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi yang benar kecuali Allah, dan minta ampunlah kepada dosamu. Surat Muhammad ayat 19. Fabada'a bil ilmi qoblal qawli wal amal. Syekh memulai fabada'a bil ilm, berkata Syekh, fabada'a bil ilmi qoblal qawli wal amal, bahwasanya Allah memulai dengan ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Jadi Allah memerintahkan yang pertama kali dalam surat Muhammad ayat 19, bil ilmi bit tauhid, ilmu tentang tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah olehmu bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi yang benar kecuali Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang kedua bil istighfar, itu untuk mengucapkan istighfar. Ini adalah amalan yang diucapkan oleh lisan. Wastaghfir lidzanbik, minta ampunlah kepada dosamu. Makanya itu makanya Imam Al-Bukhari di dalam subjudul dalam Sahih Bukhari mengatakan, kan berdasarkan dalil dalam surat Muhammad ayat 19, babun al-ilmu qoblal qawli wal amam, bab ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal.
Para pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, untuk kajian matan tiga landasan utama pada pertemuan yang pertama ini, ya, pada pertemuan yang pertama ini dicukupkan sekian saja, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.